Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kabarnya gimana? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 12. Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Ini menjadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara memasuki bulan Agustus di minggu yang kedua. Nah, betapa Bapak Ibu Saudara perhatikan terus ini berlanjut pesan demi pesan dengan tema yang sama, menjadi role model, menjadi teladan. Ya ampun, ini terus-terusan Bapak Ibu Saudara. Ini rasanya udah masuk minggu yang ke-7. Rasanya belum pernah sepanjang ini, tapi dulu rasanya pernah ada satu pesan yang terus-menerus sampai ke-7 sampai ke-8. Ini ke-7. Ya, bukan maksudnya mau menghitung, Mbak, tapi rasanya ini kok bukan tanpa tujuan Tuhan menyampaikan pesan ini buat saya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka dulu di dalam Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Kita baca bergantian. Judulnya Paulus dan Silas di Berea. Ayat 10, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Silakan Bapak Ibu. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, sampai di situ. Penekanannya ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, sedikit riwayat, sedikit latar belakang ya. Ini kok tiba-tiba sampai di Berea gitu. Maksudnya gini, di dalam perjalanan pelayanan yang Rasul Paulus Silas akhirnya suatu hari tibalah di sebuah kota yang bernama Tesalonika, Bapak Ibu. Nah, waktu tiba di Tesalonika itu seperti biasa Rasul Paulus selalu mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi di situ. Nah, ketika dia sampai di sana, di Alkitab mencatat, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari ayat 1 sampai selanjutnya, selama 3 sabat berturut-turut Rasul Paulus hadir dan kemudian dia menyampaikan, dia berbincang-bincang dan dia menjelaskan tentang Mesias. Ya, Mesias yang bagaimana Mesias itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia mencoba menunjukkan bahwa Yesuslah yang dikatakan Mesias itu. Nah, pemberitaan ini membuat gak sedikit, bahkan banyak orang-orang yang percaya, termasuk bukan hanya orang-orang Yahudi di Tesalonika saja, tetapi juga termasuk orang-orang Yunani yang di Tesalonika itu pada ikut percaya dan bergabung dengan Paulus dan Silas. Ya, inilah cikal bakal jemaat Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Inilah awal mula. Nah, oke, saya lanjut dulu. Tapi namanya orang Tesalonika, orang-orang Yahudi, ternyata kan ada hati-hati yang kurang baik, ada yang iri hati. Firman Tuhan mencatat ada yang iri hati. Nah, waktu mereka iri hati, mereka mulai bikin kegaduhan. Karena dia iri hati melihat orang-orang pada ikut Paulus dan Silas, ya, orang-orang pada ikut Yesus gitu ya, ikut jalan Tuhan. Nah, ini yang membuat iri hati, bikin kegaduhan. Bahkan mereka nggak tanggung-tanggung sewa preman pasar, kemudian bikin keributan. Yang diincar tentu siapa? Paulus dan Silas. Nah, atas saran beberapa saudara, maka disarankanlah Paulus dan Silas untuk pergi keluar dari Tesalonika dan pergi ke Tesalonika dan ke Berea, maksudnya gitu. Nah, inilah cikal bakal surat Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus dan Silas. Bayangkan, baru sebentar sekali di Tesalonika, jemaat pemercaya baru di sana, banyak latar belakang kepercayaan yang lain, mereka masih butuh bimbingan. Nah, makanya dalam waktu singkat sekali keberadaan Rasul Paulus di Tesalonika harus segera pindah ke kota lain. Ini membuat dia menulis surat Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak mau panjang lebar di situ. Oke, sampailah di Berea. Nah, kehidupan rohani orang-orang Berea itu ternyata didapati yang pun jauh lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika ataupun pepercaya-pepercaya lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena di masa itu Bapak Ibu Saudara, yang namanya pengajaran, berbagai pengajaran itu terjadi.
yang namanya ajaran-ajaran daripada rabi-rabi dengan ritual-ritual agama mereka, belum lagi peraturan-peraturan dari kaum Farisi, Saduki dan segala macam. Nah, yang luar biasa jemaat Berea, dia nggak mau pusing dengan hal itu, dia langsung mencari kebenarannya lewat menyelidiki kitab suci. Nah, ini yang luar biasa ya. Memang mereka dengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para pengkhotbah dan lain-lain, tetapi yang luar biasa, mereka nggak menerima begitu saja apa yang mereka dengar secara pasif. Mereka cek, mereka selidiki bahwa apa yang disampaikan benar nggak seperti yang kitab suci telah tulis di situ. Ini yang luar biasa daripada yang dimiliki oleh jemaat di Berea, Bapak Ibu Saudara. Nah, jemaat Berea ini, kalau kita di masa sekarang nih Bapak Ibu, kita di masa sekarang kalau dengar khotbah-khotbah Rasul Paulus, tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita nggak ada masalah menerima begitu saja tanpa ragu, ya kan? Karena ini sudah ada di dalam Alkitab yang sudah disahkan, Bapak Ibu Saudara. Udah dibentuk menjadi satu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, penulis-penulis Tuhan kita sudah tahu ternyata adalah mereka yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga terbentuklah kebenaran yang tanpa salah yang tergabung di Alkitab ini. Kita di masa sekarang bisa menerimanya dengan lapang hati. Zaman dulu, zaman jemaat Berea, belum ada Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun ada gulungan-gulungan kitab suci, itu gulungan-gulungan perjanjian lama. Mereka mengandalkan apa? Nubuatan-nubuatan nabi-nabi tentang Yesus. Nah, jadi ketika datang berbagai ajaran, berbagai guru, kemudian belum Rasul Paulus dan Silas dan lain-lain, mereka kan belum tahu nih, yang ini yang mana nih, siapa yang benar, siapa yang enggak. Itulah sebabnya mereka cek semua. Nah, jemaat Berea lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka cek semua. Nanti dulu dia ngomong ini, kita cek. Wah, dia selidiki. Dan didapatilah memang betul apa yang diajarkan oleh Paulus bersama-sama dengan Silas tepat seperti yang firman Tuhan, seperti yang kitab suci mereka tulis, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bersyukurlah begitu mendapat kemudahan-kemudahan dan kita main langsung percaya. Tapi ternyata pesan Tuhan buat kita adalah begini, tetap semangat untuk mau menyelidiki firman Tuhan itu. Tuhan mau tetap ada pada kita, yang mau katakan amin. Nanti saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang buat kita, Bapak Ibu Saudara. Di zaman itu kalau orang dengar pengkhotbah, oh jemaat Berea kenapa berbeda? Mereka menyelidiki, Bapak Ibu Saudara. Nah, sedangkan kita di zaman sekarang kan main terima-terima begitu aja. Kita anggap udah benar, memang betul ya, Alkitab adalah tanpa salah. Tetapi ternyata semangat untuk menyelidikinya ya nggak ada. Nah, ternyata kata menyelidiki di dalam bahasa aslinya itu anakrino. Anakrino itu ternyata gini, di zaman sekarang nih, dalam konteks gereja di masa kini, kita kan disuruhnya apa? Membaca, merenungkan, ya kan? Ternyata kata menyelidiki atau anakrino itu jauh lebih dalam daripada sekedar baca dan merenungkan. Anakrino itu artinya mencermati, betul menyelidiki, memeriksa, meneliti seperti orang lagi meneliti sebuah kasus hukum. Kita lihatlah di televisi banyak sekali sidang-sidang yang sedang berjalan, Bapak Ibu Saudara, untuk memecahkan suatu perkara. Apa yang dilakukan? Ini nggak mesti di sidang-sidang kopi itu, tapi di berbagai kesempatan, Bapak Ibu Saudara, di dalam masalah hukum selalu apa? Ingin dicari kebenarannya apa sih? Maka didatangkan para saksi ahli, didatangkan para pakar, kalau perlu dasar hukum apa yang digunakan dan kata menyelidiki itu di dalam konteks yang dilakukan oleh jemaat Berea itu seperti itu. Dan yang luar biasa, hasil daripada menyelidiki itu, Bapak Saudara, didapati bahwa ternyata
jemaat Berea didapati memiliki hati yang jauh lebih baik daripada rata-rata orang pempercaya lainnya. Wah, ini kok bisa begitu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini, bahwa Tuhan mau setiap kita nih mau menjadi orang-orang yang seperti jemaat Berea, hasil daripada menyelidiki firman Tuhan, didapatilah memiliki hati yang lebih baik daripada siapapun juga yang ngerti katakan amin. Bukankah ini ternyata ketika saya menyelidiki, memperhatikan ini Bapak Ibu Saudara, ternyata oh iya, ini kan bukankah sebuah rentetan daripada pesan-pesan Tuhan beberapa minggu sebelumnya. Tuhan mau benar-benar kita memiliki hati yang jauh lebih baik. Nah, yang menjadi pernyataan Tuhan adalah begini Bapak Ibu Saudara. Cara kita memperlakukan Alkitab. Cara orang percaya memperlakukan Alkitab adalah seperti orang pergi ke toko buku, membeli buku, kemudian habis membeli buku, biasanya buku itu ditaruh di mana? Di kantong plastik. Dan kantong plastiknya kadang-kadang gini, kalau kita beli buku di toko buku ya di kantong plastik aja begitu ya. Tapi ini seperti membeli makanan kemudian dimasukin ke plastik, disil plastiknya. Disil tuh yang ditempel dipanasin itu Bapak Ibu Saudara. Kalau beli kacang tuh disil, dibeli kue itu ada dibakar sampai tertutup rapat. Nah, seperti itulah kebanyakan rata-rata orang percaya memperlakukan Alkitab seperti orang beli buku kemudian dimasukin plastik dan disil, kemudian tidak pernah dibuka plastiknya. Banyak orang percaya mungkin mengaku, saya baca kok, saya renungkan. Ya, tapi di mata Tuhan, cara orang percaya memperlakukan firman Tuhan masih seperti dimasukin ke dalam plastik, disil dan belum pernah dibuka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita merasa, mungkin orang percaya merasa udah baca, udah renungkan. Di mata Tuhan seperti belum dibuka. Itulah sebabnya Tuhan kasih ayat ini supaya kita belajar daripada jemaat Berea untuk menyelidiki firman Tuhan dengan saksama, Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang sedang menyelidiki sebuah kasus hukum dan menemukan sesuatu, haleluya. Dan kita harus bersyukur, maksudnya gini, ada seorang hamba Tuhan namanya Johann Albrecht Beigel, mungkin orang Jerman mungkin, saya juga nggak tahu. Nah, Johann Albrecht Beigel ini bilang begini, agama yang sejati adalah agama yang rela untuk diselidiki, untuk dipelajari sampai dia menemukan sesuatu yang luar biasa yang membangun kehidupannya. Kekristenan mengenal itu, Bapak Ibu Saudara. Tanpa bermaksud untuk menjelekkan kepercayaan yang lain, tapi kadang-kadang ada kepercayaan yang sangat tertutup. Udah baca apa aja, soal arti udah aja banyak tanya. Kadang-kadang kan begitu Bapak. Kita bersyukurlah di Kristenan, saya khotbah di depan pegang Alkitab, Bapak Ibu Saudara duduk pegang Alkitab, nyatet pula kalau nyatet. Nah, nyatet pula, pegang Alkitab sambil saya ngomong, sambil baca Alkitab, sambil ngecek. Nah, luar biasa. Nah, tinggal bagian menyelidikinya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ternyata membuat jemaat di Berea ini memiliki hati yang lebih baik. Kadang-kadang kan kita masih mendapati orang-orang percaya ya sama-sama baca Alkitab, sama-sama beribadah, sama-sama rajin. Ternyata kan masih belum memiliki hati yang lebih baik. Tahu dari mana Pak? Pesan Tuhan minggu lalu. Ternyata kan kadang-kadang suka ada menyimpan iri lah, dengki lah, fitnah, dan segala macam sampah. Dan di mata Tuhan belum memiliki hati yang baik. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, penyebab kenapa jemaat Berea lebih baik. Kenapa ketika seorang percaya menyelidiki firman Tuhan memiliki hati yang lebih baik. Nah, minimal ada dua hal seperti yang ditulis di warta Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah ketika menerima pengajaran firman dengan hati yang terbuka dan bersemangat. Dengan hati yang terbuka dan bersemangat. Dengan kerelaan hati, maksudnya begitu. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, saya bacakan ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati.
Nah, dibutuhkan hati yang rela, hati yang terbuka, hati yang bersemangat. Nah, kata menerima firman dengan kerelaan. Nah, kata kerelaan ini artinya gini, eagerness, punya satu kerinduannya amat sangat, dan readiness. Nah, jadi arti kata kerelaan hati adalah eagerness dan readiness. Readiness artinya punya satu kesiapan untuk dibukakan dan untuk mengalami sebuah penyingkapan sehingga bertumbuh. Waduh, modalnya adalah ternyata harus punya kerelaan hati dengan makna yang seperti itu, seperti dalam perkataan aslinya Bapak Ibu Saudara. Punya eagerness, punya readiness, siap nggak untuk diubahkan? Kadang-kadang kan dengar khotbah, dengar firman, baca firman, merenungkan, tapi dengan hati yang nggak ready. Kadang-kadang untuk diubahkan kan harus ada templakan gitu kan. Aduh, siap nggak? Nah, masalahnya kan banyak orang percaya kan nggak siap untuk diubahkan karena harus lewat templakan dulu. Nah, ternyata kerelaan hati kan melalui masa pengertian itu, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan kerelaan hati, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka di dalam 1 Tesalonika, coba sebentar. 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Nah, saya mau menjelaskan tentang kerelaan hati lewat ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya harap lewat ayat ini jadi lebih ngerti, ya. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah, nah perhatikan, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada satu kata menerima. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Inggrisnya, coba. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya ada di New King James juga tulis satu. Nah, di dalam bahasa aslinya ada 2 kata menerima. Oke, wow. Ini pakai ini nih. Ya udah, balik ke Indonesia lagi. 1 ya. Oke. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Saya baca dulu ya. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, perhatikan ini. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Nah, kata menerima yang kedua adalah ini. Bukan menerimanya sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh sebagai firman Allah. Ada 2 kali kata menerima di dalam terjemahan asli. Sebab kamu telah menerima firman Allah 1 sebagai firman Allah yang kami beritakan, bukan sebagai perkara, dan menerima bukan sebagai perkataan manusia tapi firman Allah. Ya. Nah, arti kata menerima yang pertama adalah mendengar dengan telinga. Arti kata menerima yang kedua ternyata bahasanya lain. Katanya lain, mendengar dengan hati. Nah, lewat ini saya mau sampaikan sesuatu. Ternyata pertama, kadang orang betul mendengar dengan telinga. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang hadir waktu saya ngomong gini, Bapak Ibu Saudara dengar dengan telinga. Apakah saya tahu mendengar dengan hati? Enggak, bagian itu saya nggak tahu. Siapa yang tahu? Tuhan, ya. Ternyata di dalam ayat itu ada 2 kata mendengar yang ditulis dengan kata menerima dalam bahasa Indonesia. Mengucap syukur sebab kamu telah mendengar firman Allah lewat telinga, kemudian memahami, menerima, mendengar dengan hati bahwa itu sungguh-sungguh firman Allah. Nah, untuk menjelaskan mendengar dengan telinga dan mendengar dengan hati, Bapak Ibu Saudara, saya mau coba kasih ilustrasi begini, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya ya, siapa di sini waktu pacaran tulis surat cinta? Ya ampun, rasanya saya aja. Waduh, repot nih kalau nggak pernah nulis surat cinta. Maklum, zaman sekarang teknologi udah tinggi, SMS, WhatsApp, dan lain. Zaman dulu saya nggak ada kayak begitu-begituan. Jadi saya tulis surat cinta, Bapak Ibu Saudara. 7 tahun pacaran, Bapak Ibu Saudara. Sekitar 80% lebih dihabiskan jarak jauh semua. Makanya dulu teknologi belum ada, fax saja belum hadir waktu itu, Bapak Ibu Saudara.
Surat itu kiriman surat jadinya. Telepon itu kalau suka nyambung suka enggak, Bapak Ibu Saudara tahu sendirilah. Di masa itu kalau mau telepon kadang-kadang aduh gagal nggak bisa telepon. Maka sambil satu-satunya alat telekomunikasi yaitu telepon itu yang kadang-kadang minta operator tolong sambungkan. Nah, maka banyak kami tulis lewat surat. Nah, Bapak Saudara lihat saya jangan seperti kayak gitu, kayak kuno benar ini pakai surat cinta. Oke, tapi dengan ini saya mencoba menjelaskan dan Bapak Ibu Saudara akan mengerti lah yang namanya surat cinta seperti apa. Oke, sekarang gini, bedanya surat kabar sama surat cinta apa? Ya beda lah ya. Tapi maksudnya gini, waktu kita baca surat kabar, apa sih yang diharapkan waktu kita baca surat kabar? Kita kan cari informasi kan di situ. Waduh, berita apa nih yang terjadi ya? Semalam ada menteri yang dicopot dengan cara yang terhormat katanya di situ. Nah itu kan kita waktu baca berita kan kita cari informasi, gali informasi. Yang didapat adalah informasi, ya. Dan tujuan daripada baca surat kabar adalah apa tujuannya? Akhirnya kita mendapat pengetahuan, betul. Kita dapat pengetahuan. Nah, apakah kita peduli dengan si penulis berita itu, Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak baca koran? Udah gitu cari tahu siapa sih wartawan yang nulisnya? Pernah pengen tahu nggak? Enggak ya, nggak pernah pengen tahu. Yang penting dapat berita, surat kabarnya ini ya udah baca berita, ya percaya aja begitu dapat informasi tambahan seperti itu. Nah kalau surat cinta, waktu kita baca tujuannya apa? Kita gali informasi nggak sama dia? Kita tujuan baca itu bukan lagi gali informasi. Kita ingin tahu sih apa yang dirasakan oleh si penulis. Kalau pulang yang dicari ada kiriman surat nggak gitu. Nah waktu ada dibuka Bapak Ibu Saudara, rasanya masih dikumpulin tuh. Kenapa masih dikumpulin ya? Nah waktu dibuka, bukan tujuannya untuk waduh ada berita apa nih hari ini, bukan, enggak. Si penulis apa yang dia sedang mau sampaikan, ada apa yang dia rasakan pada saat dia menulis surat. Gimana situasi dia pada waktu dia menulis surat? Gimana kondisi dia pada waktu menulis surat? Apa yang dia mau sampaikan secara pribadi kepada saya? Dalam hal berita waktu itu kalau dia nulis. Nah demikian juga pada saat saya nulis, ya saya berharap merahasia sama apa yang dirasakan oleh saya waktu saya nulis surat. Apa sih yang mau disampaikan oleh si penulis? Bukan semata-mata cari berita di situ, bukan. Apa sih yang dirasakan si penulis? Pengetahuan bertambah nggak Bapak Ibu? Bertambah, sedikit banyak bertambah, tapi bukan tujuan utamanya. Pasti kan ada info baru kan, ada penambah pengetahuan, tapi bukan tujuan utamanya untuk menambah pengetahuan. Tetapi lewat perkataan-perkataan yang disampaikan, sang pembaca menjadi mengerti isi hatinya, apa yang dirasakan, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi maksudnya di situ. Dan hasilnya semakin mengerti perasaan si penulis, semakin mengerti pribadi sang penulis, semakin mengenal dan semakin kita ingin menyenangkan hatinya dengan mencoba memahami kehendaknya dan mencoba untuk melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, ketika kita baca kebenaran firman Tuhan dengan sikap yang rela hati, itu bukan kayak lagi baca koran maksudnya. Kita nggak semata-mata cari informasi. Kita sedang memahami si penulis ini, apa yang dia rasakan ketika dia menyampaikan ini. Terima itu secara pribadi. Apa yang lagi dia mau sampaikan sih kepada kita? Apa yang sedang dirasakan? Apa sih kerinduan daripada si penulis ini? Apa sih tujuan daripada si penulis ini menyampaikan surat ini secara pribadi kepada kita sang pembaca? Sehingga ketika kita mengenal, kita memahami pribadinya, membuat kita merasa ingin menyenangkannya dengan ingin melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dan hasilnya, ketika kita mencoba memahaminya, ketika kita coba mentaatinya, Bapak Ibu Saudara, ini membuat hati kita terbangun, membuat hati kita memahami kehendak si penulis, membuat kita menyadari, oh iya ya, aku mau melakukannya ini.
Oh ternyata kita memahami apa yang tidak dikehendaki sang penulis. Dan kita tahu maksud isi hatinya, kita pahami dan mencoba untuk melakukannya. Sehingga hasilnya memiliki hati yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara. Nah artinya gini, menerima firman dengan kerelaan hati adalah seperti orang lagi buka surat cinta. Bapak Ibu Saudara, maksudnya gitu. Bahwa inilah surat pribadi Tuhan kepada kita. Meskipun itu ditulis oleh banyak tokoh, tapi bukan semata-mata Paulus lagi tulis surat buat kita, tapi Tuhan lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat tokoh-tokoh itu. Jadi kalau Alkitab mengandung banyak tokoh, jangan kita menjadi Paulus menjadi Tuhan kita, bukan. Tuhan lagi menyampaikan firman kepada kita lewat sang penulis. Dalam hal ini ada Paulus, ada Petrus, ada yang lain. Nah hasil waktu kita memahami isi hati sang penulis membuat kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendaknya Bapak Ibu. Nah ini yang dimaksud dengan apa? Terima dengan segala kerelaan hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, mereka melakukannya secara teratur dan konsisten. Seperti ayat Kisah Rasul 17 ayat 11b. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang kedua, mereka melakukannya secara teratur dan konsisten. Adalah mudah untuk seseorang, untuk kita memulai sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya ketaatan itu bukan betul. Ketaatan adalah berbicara tentang melakukan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Itu berbicara soal ketaatan. Tapi ketaatan bukan hanya berbicara sekali melakukan kebenaran itu dengan tepat dan benar. Tetapi ketaatan juga bukan berbicara melakukan kebenaran dengan tepat dan benar pada hari-hari tertentu saja. Ketaatan juga bukan berbicara melakukan firman Tuhan dengan taat dan benar kalau lagi enak hati atau mood lagi baik maka kita melakukan. Ternyata berbicara ketaatan adalah juga termasuk melakukan kebenaran firman dengan tepat dan benar setiap saat. Wow. Mudah nggak Bapak Ibu Saudara? Ini bukan perkara mudah. Memulai sesuatu adalah mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang banyak pasangan-pasangan muda yang Pak, siap ya memberkati pernikahan kami. Dan buat saya, mari gitu ya. Saya dengan senang hati untuk melakukan. Dan saya melihat bahwa ternyata banyak pasangan-pasangan yang kayaknya begitu semangat dan enteng-enteng aja untuk masuk ke dalam lembaga pernikahan. Artinya gini, untuk memulai pernikahan mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi buat saya, kalau datang pasangan ingin pemberkatan pernikahan, saya bilang udah bagi undangan belum? Udah, saya rada kurang mau ya bimbingan pranikah. Tapi kalau memang ternyata udah bagi, ya udah apa boleh buat kalau kalian mempercayakan itu. Tapi kenapa Pak mesti tanya bagi undangan, apa enggak bagi undangan? Buat saya kalau belum bagi undangan lebih bagus. Karena apa? Bisa-bisa enggak jadi nikah kalau habis bimbingan pranikah sama saya bilang. Artinya jangan terlalu mudah untuk nikah kalau enggak yakin. Karena untuk memulai mah gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk menjalaninya, apalagi mengakhirinya, maksudnya mau tuntas selesai berakhir dengan baik, itu nggak mudah. Apalagi kalau mau pernikahan itu dilandasi kebenaran. Waduh, dua-dua perlu diperlengkapi, dua-dua perlu takut akan Tuhan. Mau mulai pelayanan gampang nggak? Gampang Bapak Ibu Saudara. Buka aja, pakai merek aja. Apa ministry gitu, aduh gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk berjalan melakukan pelayanan seperti yang dikehendaki Tuhan dan konsisten, untuk terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, ini yang gak mudah.
perlu komitmen, perlu kesungguhan hati, perlu kesetiaan yang sungguh, perlu kekuatan Tuhan untuk mau berkenan. Oh, mau mulai apa aja mau gampang Bapak Ibu Saudara. Orang mau kongsi dagang apa juga banyak tuh mulai dengan begitu mudah. Tapi untuk mempertahankan, untuk berjalan dengan baik, nggak mudah. Untuk menyelidiki firman Tuhan dengan pengertian tadi semangat, kerelaan hati, eagerness, readiness, dan kemudian seperti menyelidiki sebuah kasus hukum. Dan bukan telinga yang mendengar, tapi hati yang mendengar, seperti membuka surat cinta. Itu mudah kalau itu dilakukan sekali. Mudah untuk dilakukan suatu hari, kapan-kapan, pada hari-hari tertentu, mungkin mudah. Tapi jemaat Berea itu melakukannya setiap hari. Setiap hari. Katakan sama-sama setiap hari. Setiap hari. Nah, semangat yang seperti inilah yang menjadi isi pesan Tuhan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kadang-kadang di mata Tuhan seperti kayak buku lagi dibungkus, lagi disil. Saking semangatnya. Tapi di mata Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, seperti itu. Waduh. Oleh sebab itu mari kita sama-sama, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata apa yang ingin dicapai Tuhan? Memiliki hati yang lebih baik daripada jemaat Tuhan, orang percaya lainnya, Bapak Ibu Saudara. Ini kan yang luar biasa. Nah, sedikit survei Bapak Ibu Saudara. Ada survei begini. Dari orang-orang yang belajar, bersekolah, entahkah dari sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi, ternyata menurut survei ini, dari ilmu-ilmu yang diraih secara formal, ternyata yang diterapkan di dalam kehidupan nyata, artinya gini, 70% itu nggak diterapkan. Ini survei. Artinya penyebabnya banyak, ya. Entahkah apa yang dipelajari kemudian bekerja di bidang lain, kan akhirnya kan memang nggak kepake. Tapi artinya gini, apapun banyak ya, ternyata kenyataan banyak yang nggak kepake, kurang lebih 70%. Tapi kalau banyak 70, bukan artinya nggak ada yang begitu, ada yang memang sekolah di bidangnya dan bekerja di bidangnya diterapkan, ada. Tapi ternyata banyak yang ternyata apa yang dipelajari ternyata setelah diterjunkan di dalam kehidupan, dalam profesinya, ternyata banyak yang sekitar 70% nggak dipakai. Bapak Ibu Saudara kalau punya gadget, beli nih di toko, hari-hari ini semua orang kan pasti pegang. Ternyata menurut survei, berapa persen sih fitur-fitur yang ada di dalam gadget yang nggak kepake? Kira-kira berapa persen nih? Bayangan kita berapa persen? Ada 50%? Nggak ada. 60? Ada? Enggak, lebih. 70? Lebih. Ya ampun, ternyata dipakainya cuma dikit benar. Bahkan sekitar 75-90% yang tidak terpakai. Artinya peralatan kita canggih loh Bapak Ibu Saudara. Pemakainya aja nggak canggih, makanya cuma pakai sekian puluh, 10-11% atau belasan persen aja. Artinya potensinya masih luar biasa. Ada survei lagi, artinya gini, orang-orang yang nggak memahami itu disebutnya apa? Gaptek kan? Gagap teknologi, karena hanya ternyata cuma membuat keren-kerenan aja, pemakaian ternyata hanya sedikit fitur daripada fitur. Ada survei lagi yang dilakukan oleh Josh Barna. Josh Barna ini seorang hamba Tuhan yang mensurvei, yang melakukan riset kepada banyak gereja, baik Amerika maupun luar Amerika. Ternyata didapati surveinya, kalau angkanya kurang tepat nih Bapak Ibu Saudara, maklum aja ya, ini kan tadi hilang. Ternyata yang apal Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, ternyata setelah Markus, Lukas, Yohanes, ketahuan zaman dulunya. Ternyata setelah disurvei, banyak yang nggak hafal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sekitar kalau nggak salah dari responden-responden di atas 40% masih banyak habis Matius apa ya? Ya ampun, ini loh kenyataan. 10 perintah Tuhan, ternyata menurut survei responden menjawab
Banyak yang nggak tahu. Paling cuma 5 apal. Nah, dalam hati yang lagi pada ngafalin kan semuanya. Pengetahuan. Ini cuma bicara pengetahuan. Banyak yang ternyata masih nggak tahu. Jumlah ayat-ayat di dalam perjanjian baru, jumlah kitab-kitab di dalam perjanjian baru, surat-surat. Ya, karena ada lagunya. Coba perjanjian lama. Nah, ternyata banyak yang masih ada kitab-kitab yang masih sangat asing sekali di dalam kehidupan rata-rata orang percaya. Ternyata fakta di dalam survei itu membuktikan bahwa ternyata banyak yang belum paham, banyak belum hafal ini dalam hal pengetahuan. Ternyata banyak ini. Banyak menurut survei, ada survei lain lagi yang mendata bahwa ternyata seringnya datang ibadah, seringnya membaca Alkitab, tidak membuat orang itu tahu tujuan hidupnya di dalam Kristus. Ada banyak pemercaya yang ternyata masih bingung, saya ada buat apa sih? Tujuan Tuhan buat saya apa? Apa sih sebenarnya keberadaan saya di bumi ini? Nah, banyak yang masih lost. Sehingga mengakibatkan apa? Banyak ternyata hati-hati yang belum terbangun. Nah, ini namanya juga gaptek ternyata Bapak Ibu. Gagal teologi. Nah, tapi jangan disalahartikan. Ini gak ada hubungannya dengan harus sekolah teologi dan tidak harus sekolah teologi. Ternyata banyak mahasiswa teologi dan termasuk pengajar-pengajarnya juga gak ngerti keberadaan tujuan hidupnya. Ini menurut survei. Banyak yang masih lost juga. Artinya gini, istilah gagap teknologi ini adalah bahwa pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Jemaat Berea dipuji karena memiliki hati yang lebih baik. Kenapa? Dia menyelidiki dari segala kerelaan hati, dengan hati yang eager, dengan hati yang ready, siap untuk dibukakan, disingkapkan, dan siap untuk diubahkan. Mendengar dengan hati, seperti lagi membaca surat cinta pribadi Tuhan dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang ternyata hasil yang mengubahkan hati dan hidup seseorang. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara, kita mau tangkap baik-baik apa menjadi pesan Tuhan di minggu ini. Karena ketika kita tampil menjadi pribadi yang jauh lebih baik hatinya, bukankah orang melihat, wow, inilah sebuah role model. Banyak dunia sedang kehilangan role model hari-hari ini, Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu, mari setiap kita diingatkan kita mau menjadi orang-orang yang menyelidiki dengan cara yang benar.